Bukan hanya perkembangan teknologi yang menjadi alasan kemajuan suatu negara. Perkembangan tunas muda, para calon pemegang tongkat estafet masa depan bangsa juga perlu untuk diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, selain sebagai generasi penerus bangsa, anak adalah anugerah Tuhan yang harus dijaga dan dilindungi. Perlindungan anak dianggap penting dan perlu untuk dioptimalkan demi perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut. Pentingnya peran anak sebagai agen perubahan membawa serta harapan di pundak kita agar anak dapat tumbuh menjadi generasi yang berpemikiran positif yang dapat membawa negara ke arah yang lebih maju sebagaimana apa yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Namun kenyataannya, beberapa anak tidak menjalankan peran sebagaimana apa yang diharapkan, bahkan seringkali terlibat dengan kasus hukum seperti melakukan tindak kriminalitas. Adapun pengertian anak yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak ialah mereka yang belum berusia 18 tahun yang kehadirannya mulai diakui sejak masih berada di dalam kandungan. Dampak dari diskriminasi yang dialami oleh anak membuat mereka sulit berinteraksi dengan lingkungan yang taat akan hukum dan kembali ke lingkungan yang mengakui eksistensi kehadiran mereka. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terjadi kegagalan sistem penegakan hukum dan sosial di lingkungan anak, sehingga kami menunjukkan kepedulian kami dalam program Psychoanalytic featuring Psycholegal Therapy, pencegah residivis bagi anak mantan narapidana di Kelurahan Pampang. Yang terhormat, Dewan Juri Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional tahun 2020, yang kami hormati, dosen pendamping kami, Ibu Eka Merdekawati Jafar SHMH, dan seluruh teman-teman PKM yang kami banggakan. Kami dari tim pengabdian masyarakat yang beranggotakan Ayu Lestari Indah, Fauzia Febrianti, Putri Rofifa Nabila Musin, Arsita Anugrah Usman, dan Sarping Saputra akan mempresentasikan hasil program pengabdian kami. Dewan Juri yang terhormat, adapun mitra kami dalam program kreativitas mahasiswa kali ini ialah sejumlah anak di Kelurahan Pampang dengan rentang usia 12 tahun hingga sebelum mencapai usia 18 tahun yang telah berhadapan dengan hukum. Sebagaimana data yang tercatat di Polrestabes Makassar, setidaknya ada 28 kasus kejahatan yang terjadi di Kelurahan Pampang sepanjang tahun 2018, di mana 12 diantaranya dilakukan oleh anak di bawah umur dengan motif yang berbeda-beda. Dengan mengetahui fenomena yang terjadi di Kelurahan Pampang, kami kemudian memberikan perhatian khusus dengan menuangkannya dalam program kreativitas mahasiswa pengabdian masyarakat. Untuk itu, kami menerapkan Psychoanalytic featuring Psycholegal Therapy, yaitu metode terapi dengan pendekatan psikoanalisis yang bertujuan untuk membantu anak menemukan tujuan hidup yang jelas agar menjadi bentuk pertahanan diri dalam menghadapi lingkungannya dan latar belakang yang dihadapi oleh anak yang telah berhadapan dengan hukum. Sedangkan psikolegal diterapkan dalam menjabarkan sebab mengapa anak melakukan tindak kejahatan dan menyelesaikannya melalui faktor psikologi anak yang berhadapan dengan hukum tersebut. Dengan kreativitas dan keunikan dari dua pendekatan yang kami gunakan, dan dengan mentransformasikannya menjadi terapi mandiri dalam bentuk video dan audio tanpa menghilangkan esensi dari tujuan terapi, kami yakin dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh mitra kami meskipun tanpa adanya interaksi langsung dengan pelaksana. Hal ini tentunya sejalan dengan adendum PKM 2020 yang mengatur mengenai transformasi pelaksanaan PKM dari luring menjadi daring, sehingga kami menjalankan program kami dalam 3 tahapan utama, yaitu tahapan konvensional, tahapan resistensi, dan tahapan transferensi. Dalam menjalankan program kami, dilakukan diskusi tim bersama dosen pendamping melalui via WhatsApp Group dan Zoom ketika akan memulai atau untuk kepentingan evaluasi program.
Kemudian metode yang kedua terdiri dari 3 tahap utama. Tahap pertama adalah tahap konvensional, yaitu tahap persiapan. Di sini kami memastikan mitra memiliki 4 hal. Yang pertama, niat melaksanakan program dari awal hingga akhir program. Yang kedua, memiliki gadget yang memadai dalam hal ini yang dapat memutar video dan audio. Yang ketiga, memiliki buku pedoman. Dan yang keempat, memiliki video tutorial. Kemudian yang kedua adalah tahap resistensi. Ini merupakan tahap utama dalam program kami dengan pendekatan psikoanalisis dari teori Adler. Pada umumnya, seseorang akan memiliki 2 kecenderungan tujuan. Yang pertama adalah final goal dimly perceived atau tujuan yang tidak jelas. Dan yang kedua adalah tujuan yang jelas atau final goal clearly perceived. Hal ini dapat dijabarkan melalui innate striving force, yaitu bahwa setiap orang memiliki bawaan genetik atau pembawaan dari lahir. Salah satunya adalah physical deficiencies, yaitu setiap orang memiliki kekurangannya masing-masing, baik yang tampak maupun tidak tampak. Namun hal inilah yang melahirkan feelings of inferiority, yaitu perasaan ketidakberdayaan, perasaan rendah diri, perasaan diskriminasi yang seringkali dirasakan oleh anak tanpa disadari. Hal inilah yang memiliki kompensasi yang melahirkan life of style. Dalam kasus mitra kami, yaitu anak mantan narapidana, mereka cenderung ke arah exaggerated feelings, yaitu mengejar superiority untuk menutupi perasaan ketidakberdayaannya ini karena tidak memiliki tujuan yang jelas, sehingga mereka mengabaikan nilai-nilai sosial lingkungan dan nilai moral. Maka dari itu, program terapi kami ini akan mengarahkan anak ke arah normal feelings in incompletion dengan membantu mereka menemukan tujuan hidup yang jelas sehingga mencapai kesuksesan itu dengan tetap memperhatikan nilai sosial dan nilai moral untuk menutupi perasaan ketidakberdayaannya ini. Melalui yang pertama, membaca buku pedoman, yang kedua, menonton video-video motivasi, dan yang ketiga, mendengar audio dari psikologi. Hal ini kami mengandalkan terapeutik, yaitu kemampuan menyembuhkan diri oleh seseorang dengan memberikan stimulasi untuk mereka menyembuhkan kejiwaan mereka. Tahap yang terakhir adalah tahap transparansi. Di sini merupakan kita meminta mitra untuk menuangkan kembali apa yang mereka dapatkan di tahap resistensi. Hal ini juga untuk mempertegas tujuan apa yang telah mereka tentukan setelah menjalankan tahap resistensi tersebut. Dewan juri yang terhormat, adapun hasil yang kami capai yaitu buku pedoman yang berisi tentang tata cara pelaksanaan program untuk mitra, yaitu materi-materi tentang pentingnya hukum, etika, dan moral kepada mitra. Yang kedua adalah laporan kemajuan, yang mana berisi perkembangan program kegiatan PKM secara daring, serta pertanggungjawaban tim atas penggunaan dana hibah yang digunakan. Yang ketiga adalah video pelaksanaan. Video yang diberikan kepada mitra adalah video yang berisi tutorial pelaksanaan metode dengan tahap konvensional, resistensi, dan transparansi secara mandiri yang kami yakini dapat mengarahkan feeling of inferiority menuju final goal clearly perceived. Yang terakhir adalah laporan akhir yang mana berisi seluruh pertanggungjawaban penyusul terhadap program yang dijalankan dari awal hingga berakhirnya program. Melihat banyaknya kasus kriminalitas yang terjadi, sebab kriminalitas merupakan bagian dari masalah manusia yang dalam kehidupan bermasyarakat tidak pernah terselesaikan, tak terkecuali dilakukan oleh anak. Maka dari itu, potensi keberlanjutan program kami, yaitu adanya distribusi video yang diupload ke seluruh media-media komunikasi. Di samping itu, program kami juga sangat berpotensi diciptakannya aplikasi khusus yang dapat digunakan untuk terapi secara mandiri. Adapun kesimpulan dan saran dari program kami yaitu Psychoanalytic Featuring Psycholegal Therapy merupakan salah satu metode terapi dengan pendekatan terapi psikoanalisa yang ditujukan untuk anak mantan narapidana di Kelurahan Pampang. Dengan adanya program ini, diyakini mampu menyelesaikan permasalahan sosial yang berkaitan dengan hukum, etika, dan moral. Dalam pelaksanaan program ini, kami menyarankan setelah berakhirnya pandemi COVID-19, diharapkan ada pendampingan secara langsung kepada mitra agar dalam pelaksanaannya berjalan lebih efektif karena ada pemantauan dan interaksi secara langsung kepada mitra. Adler pernah berkata, masa lalu yang tidak bahagia bukanlah akhir dunia. Kalau seseorang masih punya goal dan semangat untuk memperbaiki diri, maka orang tersebut masih bisa berubah. Sekian dan terima kasih kami ucapkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas pendanaan dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami dalam menuangkan kreativitas dan inovasi kami dalam program kreativitas mahasiswa pengabdian kepada masyarakat tahun 2020.
Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya, sudah masuk ke PIMNAS untuk tim ini. Untuk pertanyaan berikutnya, kami persilahkan ke Pak Sugeng untuk mengelaborasi. Baik, terima kasih Pak Soping dan selamat untuk tim Unhas ini yang di kelas ini yang kedua ya. Iya, untuk Pak, PKM Pak. tadi kemarin ada ya, oke, baik, terima kasih. Ini untuk pembinaan apa namanya pembinaan anak-anak mantan residivis atau seperti apa? Mantan narapidana, Pak. Mantan narapidana ya. Jadi memang sasarannya anak-anak mantan narapidana itu. Iya, betul, Pak. Yang kalian jadikan sasaran ini. Memang seberapa banyak di daerah di desa Pampang itu anak-anak atau anak yang orang tuanya pernah tersandung kasus hukum? Ada berapa banyak? Baik, saya izin menjawab, Pak. Jadi untuk Kelurahan Pampang itu sendiri memang sudah terkenal dengan angka kriminalitasnya yang tinggi. Di tahun 2018 itu sudah tercatat ada 24 kasus kriminalitas yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Pampang. Nah, 12 diantaranya ini dilakukan oleh anak yang berdomisili juga di Kelurahan Pampang. Seperti itu, Pak. Nah, anaknya ini apakah anak orang tuanya ya? Tadi kan kalian sasarannya adalah anak mantan narapidana. Nah, anak yang kemarin tahun 2018 ya melakukan kejahatan itu apakah memang anak mantan narapidana? Baik, saya izin mengkonfirmasi, Pak. Jadi untuk mitra kami itu ialah anak yang telah berhadapan dengan hukum sebelumnya yang telah melakukan tindak kriminalitas. Seperti itu, Pak. Oh, jadi anak yang sudah bermasalah dengan hukum atau pernah tersandung kasus hukum maksudnya? Iya, betul, Pak. Karena melakukan kejahatan anak-anak itu. Iya, betul, Pak. Nah, umur berapa sekarang mereka rata-ratanya? Baik, untuk mitra kami. Baik, untuk mitra kami sendiri berkisar dari umur 12 sampai dengan umur 18 tahun, Pak, sesuai dengan kondisi kategori anak yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa kategori umur anak yang kami maksudkan dalam program kami ini berusia 12 sampai 18 tahun, belum berusia 18 tahun, seperti itu, Pak. Oke, seperti itu ya. Dan mereka artinya mereka sudah pernah tersandung kasus hukum gitu ya di sana, betul ya. Ada berapa orang yang dijadikan mitra? Jadi mitra sasaran kami itu, Pak, di Kelurahan Pampang ada sebanyak 8 orang. Berapa orang mitra? 8 orang. 8 orang. Orang tuanya apa ininya? Tapi orang tuanya tidak bermasalah dengan hukum ya? Jadi salah satu di antara mitra kami, Pak, orang tuanya itu tersandung. Halo? Ya, Pak. Jadi salah satu dari mitra kami itu orang tuanya pernah terlibat tindak kejahatan. Salah satu ya, salah satu artinya dari tidak semua ya. Kami. Ya, Pak. Oke. Terus kalian sudah melaksanakan aktivitasnya di sana? Hasilnya seperti apa? Gimana hasilnya? Pak. Hasil kegiatan yang kalian laksanakan? Ya, mohon izin menjawab, Pak. Karena adanya pandemi COVID-19 sehingga hadirnya rambu-rambu di dalam adendum PKM 2020 sehingga kami tidak melaksanakan aktivitas di sana. Kita hanya memberikan sebatas konsep
untuk mitra kami, Pak. Jadi sebelum pandemi yang ada aktivitas di sana, Pak, dalam penyusunan sebelum penyusunan proposal. Oke. Baik, waktu saya habis, silakan Pak. Oke, usaha yang bagus untuk berusaha memperbaiki kualitas bangsa ya, dan saya ingin menguji kebagusan usaha tersebut. Yang pertama, saya dari pertanyaan Pak Sugeng tadi jadi kepikiran ini beda dengan judul ya, kan judulnya itu anak residivis, yang menurut saya belum tentu dia jahat, tapi tadi barusan dibilang bahwa sasarannya adalah anak yang sudah pernah terhukum. Yang benar mana? Sasarannya itu anak yang sudah terhukum, yang bisa jadi mungkin bukan anak residivis, atau anak residivis yang sebenarnya belum pernah terhukum, tapi preventif gitu loh maksudnya. Yang benar mana jadinya? Izin menjawab, Pak. Ya. Mitra, dalam judul kami, mitra sasaran kami adalah anak mantan narapidana, yaitu anak yang berhadapan dengan hukum. Namun tujuan dari ini yaitu untuk mencegah residivis. Residivis adalah pengulangan kembali tindak kejahatannya. Jadi yang selesai dihukum supaya mereka tidak kembali mengulang kejahatannya yang disebut status residivis itu tersebut, Pak. Iya, jadi ini makanya saya jadi bingung karena kalau judulnya kan mencegah supaya anak residivis itu tidak ikut orang tuanya sehingga tidak jahat. Tapi ternyata barusan disampaikan ke Pak Sugeng, ini untuk menyembuhkan anak yang sudah pernah dihukum, ya berarti kan sudah pernah jahat. Jadi bukan preventif lagi dong berarti. Kuratif berarti ya. Izin menjawab, Pak. Ya. Sekaligus mengklarifikasi bahwa mitra kami adalah anak yang menyandang status mantan narapidana. Jadi orang tuanya entah dia penyandang status narapidana atau bukan itu tidak ada pengaruhnya sama judul atau program kami. Jadi program kami mitra yang anak itu penyandang status mantan narapidana. Terlepas dari judulnya diganti ya berarti ya judulnya. Bukan Pak, anak mantan narapidana. Di sini kan judulnya mantan anak narapidana. Ini kita salah memahami kelihatannya juga. Jadi yang dimaksud kelihatannya bahwa anak-anak yang pernah, jadi bukan putra mantan narapidana, bukan. Ini anak mantan narapidana ini berarti anaknya mantan narapidana. Memahami diksinya. Diksinya beda gitu. Ternyata bukan putra mantan narapidana, itu maksudnya bukan itu ya? Iya betul Pak. Iya. Tapi anak yang pernah. Yang pernah. Oke. Anak berarti pakai X ya, mungkin lebih jelas pakai X, anak X mana narapidana itu ya, karena paham. Iya. X narapidana remaja. Oh ya, untung kita ketemu sehingga ada klarifikasi langsung. Kalau enggak sampai besok ya, enggak paham. Oke. Kemudian berikutnya sampai sekarang kita sudah sepakat Pak Sugeng berarti ya. Oke. Untuk berikutnya itu. Ini kan mereka sudah dihukum oleh negara X tadi itu. Terus dengan tahapan kalian baik konvensional, kemudian resistensi dan transferensi itu sejauh mana itu bisa? Karena menurut saya kalau di laporan kalian kan itu mereka mendorong jadi jahat karena stigma masyarakat yang buruk. Sehingga sebenarnya yang perlu dididik itu mungkin masyarakat supaya nggak menstigma buruk gitu. Supaya mereka nggak jahat kan gitu ya. Akarnya kan masyarakat yang stigma buruk, bukan anaknya yang distigma. Kenapa nggak masyarakatnya yang dididik aja dengan analisis ini. Sehingga mereka menjadi tidak menstigma lagi sehingga anaknya nggak jadi jahat. Nah, gitu. Izin menjawab Pak? Ya. Jadi yang dimaksud adalah faktor lingkungan, Pak. Jadi selain faktor lingkungan ada faktor intelijensi. Yang mana intelijensi inilah yang kami bentuk dalam program kami. Yang mana faktor intelijensi adalah terapi psikologi anak untuk kembali melakukan tindak pidana adalah anak yang kurang mempertimbangkan dampak dari perbuatannya, Pak.
tidak mengetahui kalau perbuatan tersebut melanggar hukum dan akibat tidak mendapatkan pembinaan yang maksimal setelah ia melakukan tindak pidana. Perlu kita ketahui bahwa intelijensi adalah kemampuan seseorang untuk mengerti ungkapan, menimbang, mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan akal budi yang rasional untuk menghadapi lingkungan secara efektif, Pak. Jadi, iya. tersebut Jadi menghadapi lingkungan, Pak. Ya, sebenarnya mereka terdorong untuk jahat itu karena refleksi dirinya kurang ya, bukan karena stigma masyarakat ya berarti ya. Izin menjawab, Pak. Salah satu faktornya juga adalah adanya persepsi dari lingkungan, sehingga itu mempengaruhi persepsi mereka terhadap diri mereka sendiri. Jadi kita memperbaiki dari segi internalnya karena adanya respon dari mitra kepada faktor eksternalnya. Jadi internalnya yang akan kita perbaiki atau terapi begitu, Pak. Yang menjadi bahan perhatian kami. Ya, jadi internal aja, eksternalnya biar saja gitu ya. Oke, yang penting kuat internalnya sehingga bisa menghadapi eksternal gitu ya. Iya, betul Pak. Oh ya, oke. Terima kasih ya telah berusaha untuk memperbaiki kualitas bangsa. Cukup. Oke, terima kasih. Saya coba menanyakan sisi lain. Tadi menggunakan terapi ya, terapi psikoanalisis dan bla 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 seterusnya itu. Pertanyaan saya adalah seberapa yakin bahwa terapi ini mampu mereduksi atau mampu meretas masalah-masalah yang terkait dengan yang dialami oleh kelompok sasaran atau anak yang mantan anak ex narapidana tadi itu. Izin menjawab, Pak. Ya, kami sangat yakin karena yang pertama bahwa teori ini, terapi ini juga kami adopsi dari yang pernah dilakukan oleh lembaga-lembaga lain dan juga dari studi literatur bahwa terapi ini juga pendekatan psikoanalisis dari Adler ini juga disarankan untuk dan telah diterapkan di beberapa sekolah untuk memperbaiki kualitas anak. Nah, jadi dari salah satunya juga adalah diterapkan di lembaga pembinaan khusus anak, namun di sana ada beberapa kekurangan atau kelemahan sehingga hal tersebut tidak efektif, seperti kurangnya SDM, dan yang kedua itu fasilitas yang tidak memadai. Maka dari itu kami mengadopsi metode tersebut, namun dengan mengisi kelemahan-kelemahan sehingga lebih efektif untuk diterapkan kepada anak. Jadi kami yakin melalui program ini akan lebih mengefektifkan tujuan-tujuan untuk anak mantan narapidana tersebut, Pak, yang seharusnya memang sudah mendapatkan pembinaan seperti ini. Dari sisi apa? Ya, silakan. Bisa menambahkan, Pak. Jadi kami juga sangat berharap setelah berakhirnya pandemi COVID-19 ini ada pendampingan secara langsung kepada mitra Pak agar pelaksanaan program kami ini berjalan lebih efektif karena ada interaksi dan pemantauan secara langsung. Ya, izin menambahkan lagi, Bapak. Ya, silakan. Kenapa kami yakin bahwa program ini dapat berjalan dengan baik? Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa pada tahap konvensional ini memerlukan niat dari mitra kami untuk menyelesaikan program ini. Jadi, pada dasarnya, mitra kami sudah memiliki keinginan untuk berubah, dan kami kemudian hadir untuk memberikan solusi-solusi sehingga bisa membantu mitra kami dalam menjadi pewadah dalam keinginannya untuk berubah, Bapak. Masih ada? Kalau tidak, saya lanjutkan bertanya. Tadi itu ada terapi ini adalah sebuah modifikasi, gitu ya. Modifikasinya ada di mana? Dari yang sudah ada atau dari yang sudah ada yang pernah diterapkan di lembaga masakan anak, begitu ya? Ternyata kurang efektif. Gitu. Nah, di sisi mananya sehingga akan kelihatan kreativitasnya di dalam rangka memecahkan masalah. Izin menjawab, modifikasinya dalam bentuk jika ingin melihat perbandingan bahwa di lembaga pembinaan khusus anak itu mereka menerapkan psikologi murni. Seperti yang kita tahu bahwa ini tercipta di negara sekuler. Jadi nilai-nilainya itu kalau psikologi murni nilai-nilai yang sesuai dengan kondisi masyarakat di sana, sedangkan kita adalah masyarakat yang religius. Maka dalam pendekatan terapi ini kita menggunakan hal-hal yang bersesuaian atau berkebutuhan dengan kondisi masyarakat sekitar atau anak-anak mantan narapidana seperti memasukkan unsur religius ke dalamnya,
supaya mereka lebih mudah untuk menerimanya. Seperti itu. Desainnya seperti apa? Saya belum melihat di laporan itu desain untuk memecahkan masalah, termasuk ada tambahan tentang aspek religiositas tadi itu seperti apa? Saya belum menemukan di laporan akhir. Ya, desainnya itu dalam hal yang media untuk menjalankan tadi itu ada video motivasi dan audio dari psikologi karena ini pelaksanaannya secara daring. Kemudian hal itu kita mengandalkan terapeutik atau bahwa terima kasih, waktu sudah habis.